Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya ingin mempresentasikan tugas pengukuran dan instrumentasi, yaitu tentang materi sensor akselerometer. Sebelum kita membahas materinya, saya ingin memperkenalkan identitas diri saya. Nama saya Adi Fauzi Rozali, NPM 5200711065. Oke, langsung kita lanjut. Pengertian akselerometer. Akselerometer adalah suatu sensor yang dipakai untuk mengukur kecepatan suatu benda atau objek. Akselerometer dapat mengukur percepatan dinamis dan juga statis. Pengukuran dinamis adalah pengukuran percepatan pada objek bergerak, sedangkan pengukuran statis adalah pengukuran terhadap gravitasi bumi. Contohnya, seperti mengukur getaran yang terjadi pada kendaraan, bangunan, dan mesin. Selain itu, juga bisa digunakan untuk mengukur getaran yang terjadi di dalam bumi, menggetaran mesin, jarak yang dinamis, dan kecepatan dengan ataupun tanpa pengaruh gravitasi bumi. Seperti ini gambarnya, akselerometer, sensor akselerometer. Kita lanjut. Fungsi akselerometer. Akselerometer memiliki fungsi shake control. Pada saat Anda menggoyangkan telepon, seketika fitur pada telepon pun berubah. Misalnya saat Anda memutar lagu kemudian dapat berganti ke playlist selanjutnya. Atau bisa juga saat Anda mengganti tampilan layar dari vertikal ke horizontal. Berbeda halnya pada kamera video, akselerometer di sini berfungsi untuk menstabilkan tangkapan gambar sehingga bisa meminimalkan blur kamera. Fungsi lainnya dari akselerometer adalah sebagai pedometer atau dengan kata lain penghitung langkah. Fungsi akan nampak saat Anda berolahraga lari. Akselerometer digunakan pada jet-jet sebagai monitor banyaknya langkah saat Anda berlari. Contohnya adalah kerjasama antara Apple dan produk Nike, di mana Nike mengeluarkan produk sepatu yang dapat berkomunikasi dengan pemutar lagu pada iPod. Prinsip kerja sensor akselerometer. Sesuai dengan namanya, prinsip kerja dari akselerometer adalah prinsip percepatan acceleration, sebuah per dengan beban dan dilepaskan. Beban bergerak dengan suatu percepatan sampai kondisi tertentu lalu berhenti. Bila ada sesuatu yang menggoncangkannya, maka beban akan berayun kembali. Pengukuran kapasitansi inilah yang umumnya menjadi hasil pengukuran chip. Agar sensor yang bisa mendeteksi 3 dimensi, maka dibutuhkan 3 pasang plat yang dipasang tegak lurus antar masing-masing. Kelebihan dan kekurangan sensor akselerometer. Kelebihan akselerometer harganya lebih terjangkau. Yang kedua, dapat memberikan pengukuran sudut tegak lurus yang akurat ketika sistem sedang diam atau statis. Kekurangan akselerometer yang pertama, tidak bisa mengikuti pergerakan yang cepat dikarenakan responnya yang cukup lamban. Yang kedua, membutuhkan penggunaan listrik yang tinggi atau boros baterai. Yang ketiga, hanya dapat membaca dalam dua sumbu, yaitu atas dan bawah, karena dipengaruhi oleh gravitasi. Dan ini referensi yang saya dapat dalam membahas materi sensor akselerometer. Ada 3 link. Oke, cukup sekian. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin tahu tentang sensor akselerometer. Dan jika ada kesalahan dalam pengucapan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.